tidur malam. Alhamdulillah begitu direndam kaki seperti ini, saya pakai lulurnya, saya pakai facial, jadi mata nadi ini merasa tidur aja. Jadi alhamdulillah memang EcoEngine ini produk yang sangat ramah lingkungan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan, apa yang istri saya rasakan, anak-anak kita, dan mudah-mudahan ibu-ibu ini dapat merasakan, dapat menerima manfaat dari EcoEngine. Terima kasih. Jalan dong. Aku jalan nih. Yalah. Gitu. Astaga. Ska. Sengaja gak keras aku biar nampak kau dulu. Sini aja udah. Mana bisa tuh makan. Inilah kita makan. Oh, ya. Ya kan? Oke. Ya. Sejak kapan ada main catur mundur? Gak boleh, Jeb. Kau buat aturan sendiri kau ini. Aduh ini ya. Itu tuh bentar kok, ada telepon itu. Oh ya. Halo. Ada pula main catur mundur ke belakang. Siap bang. Lagi apa ini bang? Di Kedeto Awang. Lagi pertarungan. Oh, siap bang BM. Siap. Kemarilah bang. Main catur dulu, mari. Mantap ini sini. Sekalian apa? Jumpa Ato. Oke bang. Tunggu ya bang ya. Oke bang. Siapa Jeb? Ya satu. Bang BM. Oh, dengan motor. Iya. Ngapain mau kemari dia? Kemari dia. Cocok lah. Udah lama nggak jumpa kita. Biar ada yang beli warung Ato kan. Iya. Main dulu. Sebelum bapak itu datang, main dulu. Oke, main kita dulu. Nah. Hati kau, udah mau selesai kau nih. Mana ya? Nah. Tunggu dulu. Oke. Mana tuh? Sore-sore main catur nih. Iya. Nih, Set, apa kabar bang? Set bang. atau awang ini. Iya. Udah lama nggak ketemu ya. Putih semua sekarang. Iya. Dulu masih ada Dulu hitam-hitam masih ya. ada hitam. Sore jualan, malam siang kampanye ini. Capek badannya. Iya. Siap. Tuh bang. Kita lanjutkan caturnya atau gimana ini? Boleh lah bang, lanjutkan dulu bang. Atau ngobrol-ngobrol aja Tapi dulu kalau kita. lanjutkan datuknya, caturnya datuk, abang bisa kalah ini, posisi menang ini. Udah menang posisinya bang. Memang menang kalau Ato itu. kan udah master ya bang, tertarik kok main catur sini Iya. kan. Itu aja pula kerjaan, nggak ada yang lain. Curi belajar bang. Belajarnya sama Ato Awang, nanti besoknya cari uang sama orang lain. Iya. Politik itu catur itu kan kayak politik juga bang, sama kan? Iya, namanya pecaturan politik. Oh ya, percaturan politik. Langkahnya harus dipikirkan betul ya. Iya. Kalau salah langkah, Salah langkah salah bang. udah salah lah ya, nggak bisa dibalik lagi lah Nggak ya. bisa dibalik. Tadi dia mundur dia bang. Dia bikin kalau aturannya gitu sendiri. Politiknya politik maju mundur. Nggak jelas berarti Tadi gue dia. pikir Ato nggak nampak bang, maksudnya mau makan ini. Itu politik, itu tipu-tipu namanya aja, bukan politik. Ya memang Bapaknya politik dia nampak. banyak tipu bang. Jadi dia bagian politik tipu menipu, kita bagian politik kejujuran. Itu dia. Karena kan Cawe-cawe. Cawe-cawe. Sekarang di politik tuh terkenal cawe-cawe. Oh gitu ya sekarang ya. cawe-cawe. Tapi makin sibuk lah bang ya, belakangan ini udah makin dekat nih bang ya. Oh iya, sangat sibuk. Mm-mm. Sangat sibuk. Ya keliling-keliling terus lah. Iya. Caleg lagi apa? Ya di perintah partai pak. Gitu ya. Ya kan, kalau dia berapa enak kan dipanggil dapat berita, kita dipanggil dapat suara. Tapi itu lebih enak lah bang. Ya. Panggil sama berita kan apa-apa. Masalahnya cuma dia dan Tuhan yang tahu nanti kan. Oh. Nah, tapi harus kita yakini lah gimana kan. Nah,
kalau berita kan jelas. Ada rekodnya terekam. Kalau cari suara nggak jelas bang. Ya kan, mau polling pun polling tak jelas, mau survei nggak jelas kan. Survei itu nggak jelas menurut abang. Nah, ya, kalau hari ini pemilu tanggal 14. Oh, masih kan? lama, masih lama. Tapi orang udah gini-gini kan, kenal lihat hasil survei kan. Dapilnya mana bang? Dapil Deli Serdang. Deli Serdang. Iya. Oh berarti abang berbeda Abang ya? DPRD Sumut. DPRD Sumut ya? Iya. Sumut. Ya, DPRD provinsi nggak dapat DPR RI. Belum nasibnya, garis tangan belum dapat. ya. Pada saat sudah 2 periode kan di Sumut, harusnya sudah naik kelas lah ya. Iya, semestinya. Iya. Deli Tapi Serdang sekarang naik kelas, dulu dipanggil Awang, sekarang dipanggil Ato Awang. Oh, Jangan-jangan iya. 2029 berpolitik juga ini calon anggota dewan beliau nih. Sekarang rambutnya diputihkan dulu. dulu abang, bapak atau Iya. asal tahun depan jangan ini aja. Ada satu lagi tuh bang, Apa? almarhum. Udah lewat itu. Udah lewat dia. Jangan kita lagi Tinggal lah. itu dia kan. Nanti tinggal sanding sama putih ya bang, mana tahu putih jadi ya kan? Ada persatuan rambut putih lagi kan. Bersatu rambut putih, mikir rakyat. Yang hitam pun disebar putih nanti. Semer semua. Kalau itu yang jadi semer semua jadinya. Oh, Sumut berapa itu bang? Sumur 3. Semua tiga ya? Deli Untuk Serdang. dari Serdang semua 22. Jadi setelah saya dulu kan 2 kali itu kan di Kota Medan. Ya, terus terang Kota Medan ini sebenarnya luas. Nah, setelah saya jalani 10 tahun habis ini. Nah, sekarang saya anggap Deli Serdang itu ya lebih kurang besar Medan, rupanya enggak. Deli Serdang ini mungkin 10 kali lebih besar jauh dari lebih Medan. besar, ya. Jadi yang kita jalani Kebon, ada satu kecamatan baru lebih kurang 15.000 penduduk atau 20.000 penduduk, ada yang 200. Jadi perkembangan Deli Serdang itu tidak ditata, tidak dikelola dengan bagaimana men-share ini penduduk dengan potensi yang ada. Nah, jadi itu yang kadang-kadang kita lihat, ya contohlah kecamatan ST Mulu. Itu penduduknya paling 18.000 orang. 18.000 orang. Nah, tapi wilayahnya besar, perbatasan ke Simalungun. Nah, terus STM Hilir lagi, penduduknya lebih kurang sekitar 50 sekian ribu orang. Daerah luas. Padahal kalau pemerintah bagus itu membuat aksesibilitas jalan yang besar, kembangnya luar biasa. Aksesnya agak sulit. Jalannya kecil-kecil semua, kesian. Itu angka kecelakaan pasti tinggi itu, apalagi truk besar, truk sawit itu banyak kali di sana. Lewat ya. Iya, itu. Pokoknya setelah saya pelajari, ya saya sudah jalanin 22 kecamatan, 21 lah. Si Labuan Deli belum saya masuk. Karena dekat di Pulau Brayan, nggak gitu masalah lah. Tapi yang lain sudah saya masukin. Saya sangat prihatin dengan kehidupan di sana. Ya Tapi kan? Deli Serdang ini kan unik ya bang ya? Hah? Unik dibanding yang lain, karena dia kota Medan aja itu kan dikepung Deli Serdang sepertinya, jadi, bisa kita bilang gitu ya. Medan itu dikepung Deli Serdang. Deli Serdang yang kita jalani ada di Kepung Simalungun, Sirge, Binjai, Langkat, Iya. dan sebagian ke laut. Ke laut. Oh iya. laut. Nah, ke laut. Nah, contohnya di Bangen Persik itu ada main laut. Ya. Nah, Kesananya masih ada. Panjalabu juga laut. Laut. Iya, iya. Nah, banyak itu. Jadi banyak wilayah. Tapi Deli Serdang ini menurut saya sangat potensi. Sangat potensial. Jadi kalau dulu ada cita-cita Deli Serdang itu mau dipisah 2, itu sangat memungkinkan. Pisah 4 pun sangat memungkinkan. Iya. Padahal itu sudah dipisah sebelumnya kan, kalau nggak Ya, salah. iyalah. Jadi Sedang Sirge kan? berdage kan? Iya. Kalau nggak berapa Kalau luasnya? nggak, tuh. jauh Iya. lebih luas lagi. Makanya itu bagus sekali itu. Berarti Abang potensial udah- lah bang ya? Hah? Potensial lah menurut abang ya? Bagi abang Sangat sendiri? potensi. Ya bagi kalau kita lihat betul-betul bupatinya dan dewannya mau mengembangkan kota itu, saya rasa mungkin nggak ada lawan. Labuan Batu pun nggak ada apa-apanya kalau dibanding Deli Serdang. Iya ya. Nggak ada apa-apanya. Labuan Batu memang ada laut lah di daerah Kampung Melayu sana ya. Ya, terus di sini kita berapa tempat ada laut. Deli Serdang. Iya. Perbatasan di Hamparan Perak laut. Iya. Nah, Pojok Seton laut. Pantai Ya kan? Labu Pantai laut. Labu Pantai laut. laut juga. Banyak kita laut dan bagus-bagus. Daerah kreasi banyak juga. Sibulangit itu daerah kreasi itu juga ada banyak. Itu pemilihan dapil Deli Serdang
memang keinginan abang awalnya? Enggak, kita kan semua diperintah partai bang. Kalau pemilihan aku mau DPR RI. Oh, kalau keinginan kamu Iya, DPR RI ya? Memang kan tuh sempat terdengar kalau Bang BM ini digadang-gadang maju di dapil Sumur 1. Iya, Sumur 1. Tapi mendadak kok tiba-tiba di Serdang, itu kan kita bingung juga gitu. Bukan digadang-gadang bang, Nah. Jack. Aku mendaftar. Dan bahkan aku kejar terus dengan segala, ya kalau di partai ini pendidikan saya sudah selesai. Pendidikan saya sudah guru kader nasional, jadi guru dari mulai media sampai kader, sampai ini ke TOT, terus guru kader nasional udah selesai. Tinggal satu lagi yang belum saya jalanin, yaitu pendidikan untuk kepala daerah. Cuma satu aja, sisanya udah selesai. Oh, itu di PDI ada itu ya bang ya? Ada. Jelas pendidikan kita, 5 kali pendidikannya. Oh. Nah, jadi 3 kali boleh katakan dasar, terus 1 kali untuk trainer, kedua kali guru untuk trainer. Ya, TOT. Nah, terus guru kader Lengkap lah, tinggal satu. lengkap. Nah, tinggal satu yang Abang belum. daftar DPR RI. DPR RI. Iya. Kemudian kenapa tiba-tiba DPRD Nggak Sumur dari tahu. Serdang? Nanti kita tanya Megawati sama Hasto. Ya kan? Bang Sugianto Makmur di Dia daftarnya dapil 3, dapatnya Dapil dapil 1. Oh, berarti Saya dapat daftar dapil 1, dapat dari Serdang. dari Serdang. berarti itu Terbalik, partai- tukar-tukaran jadinya ya. Nggak tukar juga. Mengisi jadi. Mungkin ada incumbent yang takut kalau sama aku kalau aku main. Oh, tapi teringatnya nih Bang, ini selentingan-selentingan nih, selentingan-selentingan. Kalau Bang BM dapil Sumur 1 ada yang bersedia kupingnya dipotong gitu, selentingan-selentingan nih gitu tuh. Kau dengar- itu. Sama saya di daerah Kau Serdang dengar juga. dari mana, Jeb? Namanya bogosip kan tuh. Kalau wartawan itu lebih banyak informasi daripada Iya, kita, Pak. betul. Kalau kita tiap hari pakai kacamata kuda, kan? Gimana sasaran kita mau cari suara? Iya. Kalau wartawan buka kacamatanya, informasinya 360 derajat. Kan dia udah main parabola kan. Radarnya main ya, radarnya. Udah banyak intelijennya kan. Oh. Tapi itu memang ada Bang isu-isu itu. Ya mungkin begitulah. Sama juga saya di daerah Serdang juga banyak juga yang takut. Iyalah. Kenapa? Menurut saya politik ini tidak ada istilah takut menakuti. Politik ini jalanin saja, ya kan? Yang milih kan masyarakat. Partai ini memang tanpa partai kita nggak bisa untuk DPRD provinsi kan. Kalau tanpa partai ya DPD lah. Tapi kan kita milih ke parlemen. Parlemen harus melalui DPRD. DPRD. Nah, ya kita tergantung partai tunjuk kita kemana ya kita ikutlah, ya kan? Ya kali tunjuk dari Serdang balik lagi nggak apa-apa, ya kan? Bagi saya nggak masalah. Ya kita kan kader partai, ikut pada perintah partai. Ya menentukan nanti setelah kita menang kinerjanya. Saya kan sudah pernah 10 tahun di DPRD provinsi. 10 tahun abang ya? 10 tahun. 2 tahun, 2009-2019. 2 periode. 2 periode. Ngomong-ngomong minum apa bang? Kopi? Aku boleh kopi boleh. Kopi boleh ya. Ini kopinya gimana nih? Ini kopinya Kopi Ato. Ato ini. Bang, kopi Ato. Oh, Ato selalu pakai api kopi, Bang. kopi jantan. Jantan, Kopi biar jantan. jantan. Kalau aku udah kopi betina aja lah. Supaya satu saya ini jantan. Cari betina. satu Oh iya set. betul juga ya kalau jantan sama jantan Ah, laga ya. Iya betul. laga pedang. Bentar aku bikin. Lanjut. Ya. Bang, selama keliling itu, Bang, persoalan apa sih yang dihadapi masyarakat? Yang Ya, Abang lihat. saya selama ini kan banyak kegiatan sosial. Ya, prinsip saya melihat jangan sampai ada masyarakat yang sakit tidak terobati, yang sakit tidak terlayani, ataupun pencegahan bagaimana masyarakat itu tidak sakit. Nah, menurut saya itu masih lemah. Nah, kedua, kita lihat bahwa dengan sejak ada undang-undang desa, jadi masyarakat desa itu kan ada sedikit lah gawe-gawean, ada mulai hidup lah ekonomi desa. Tapi belum tertata lebih rapi. Oh, Nah, contohnya dulu nggak ada anggaran, pegawai desa itu paling 6 orang. ya. Nah, sekarang sudah ada anggaran, bahwa pegawai desa bisa puluhan orang. Bahkan dari dikucurkan 1 M lebih itu
separohnya habis untuk gaji dan operasional. Nah, inilah perlu kita tata dengan baik. Bagaimana terbentuk BUMDes yang baik. Bagaimana dana dikucurkan pemerintah itu bisa untuk petani semuanya. Dan bagaimana agar desa itu merupakan tiang ekonomi rakyat atau tiang ekonomi negara itu bisa baik, bisa bagus, dan produksi itu betul-betul tersalurkan dengan baik. Nah, ini yang betul ditatakan. Nah, jadi sekarang lebih bergengsi Kades ini di daerah. Jadi Kades itu merupakan raja kecil di daerah. Nah, jadi pertaruhan Kades pun saya lihat ya sudah pertaruhan, sudah selesai pemilihan Kades, ada terjadi tidak cakap-cakapan juga di desa. Oposisi Nah, itulah yang butuh kita ada dialog ya di desa. Ya, jadi menurut saya bahwa desa ini sangat potensi iya. Ya, makasih ya, Datuk. Nah, desa ini butuh ada pembinaan khusus. Jadi nggak bisa kita sembarangan melihat desa itu hanya dikucurkan anggaran terus selesai. Tidak bisa. Ya, harus ada penataan. Karena semua ini dasar pengalaman saya, yang mana dulu saya di Komisi E, ya ada suatu dinas pemberdayaan desa ada, yang kantornya Jalan Jati, yang dulu kadisnya adalah Pak Afan Batubara. Iya, itu. Tapi saya lihat waktu itu kan kucuran bantuan dari provinsi. Nah, sekarang udah jelas ada undang-undang desa itu yang melandaskan itu semua. Jadi menurut saya ya itu bagus. Nah, mudah-mudahan kalau saya terpilih, saya betul-betul akan membangkitkan ya anggaran dari provinsi itu membantu desa untuk menghidupkan beberapa sektor sesuai dengan bagaimana kemampuan wilayah desa itu dan potensi desa. Ya, potensi desa itu. Jadi desa itu tidak semua bisa dianggap satu. Contoh di Persusetuan lah ada sekitar 19 desa dan 2 kelurahan. Nah, desa itu ada kelautan, ada pertanian, ada juga parawija. Nah, sampai sekarang saya lihat harga cabai kenapa turunnya nggak stabil? Karena petani cabai itu sering diserang hama. Sampai hari ini belum ada dari Dinas Pertanian yang bisa ada cara-cara ampuh menanam cabai sehingga tidak diserang oleh serangga. Ya, contohnya kita nanam padi, sawah kan, supaya tidak diserang oleh burung-burung yang makan, kita kan masih pakai jaring, ya kan? Boneka-boneka itu. Nah, maka pemerintah harus tahu berperannya di mana. Kenapa? Harga cabai bisa meningkatkan inflasi yang tinggi juga. Nah, sampai hari ini temuan saya keliling di 22 kecamatan, hampir lebih kurang di 100 desa, ya belum ada Dinas Pertanian itu memberi rumusan yang ampuh. Saya sampai kemarin, saya sudah penggalakan, karena saya ada jalankan ekoenzim ya, pupuk organik. Saya sampai ingin membeli jaring yang tingginya 2,20 m, ya terus saya bentuk untuk percontohan supaya bagaimana lalat buah itu, ya, dan lalat yang tidak menyerang cabai itu. Nah, sampai saya pikir artinya ya petani lu dan cabai, lu ada masalah dengan serangan hama lalat, pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan itu. Ya tentunya kalau suruh petani beli peralatan itu mahal, nah pemerintah harus intervensi. Harusnya begitu. Nah, jadi contohnya jambu kan rentan juga, jambu air, jambu biji kan rentan juga diserang, makanya harus dibungkus. Nah, ini juga harus. Nah, begitu ada di sini informasi begini, nah di daerah lain ini kita harus cepat kita tutup. Ya, jangan nggak sementara aja udah nyebar, angin kemana kan lalatnya terbang kemana. Kan gitu. Nah, inilah yang menurut saya Dinas Pertanian bahkan Kementerian Pertanian itu tidak memperhatikan itu, tidak mempedulikan itu. Itu yang sepengetahuan saya. Dan pertama kesehatan, kedua pertanian, ketiga infrastruktur. Jalan desa itu kecil-kecil semua. Jadi mau cepat nggak bisa. Dan kalau jalan desa itu nggak ada pengaturannya. Mau truk mulai dari 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton, bahkan 20 ton, bahkan 30 ton itu bebas. Jadi jalan banyak desa rusak. Nah, karena di desa itu banyak raja desa, banyak centeng. Centeng.
Kalau Jadi jalan desa itu harus, di bawah siapa? Apanya, Pemerintah desa? provinsi ya? Provinsi Mbak, enggak. kalau desa di bawah bupati. Oh, bupati. Bupati. Dia Penghubung setingkat kecamatan, kelurahan lah, baru kelurahan. provinsi. Penghubung kota. Yuk minum, nanti keburu dingin. Iya, ini. iya. Ya. Bang, tadi ada bicara soal ekoenzim itu. Ya. Gimana sih apanya itu? Jadi gini, saya sudah merupakan duta ekoenzim. Heeh. Jadi kita dilakukan pelatihan berapa kali. Nah, setelah saya pelajari dan saya tes, bahkan saya bakar tangan saya sendiri ini Kenapa? untuk yakinkan sama orang bahwa ekoenzim itu bisa ya menyembuhkan ini soal luka ini. Saya 3 kali udah, ini sekali, ini 2 kali, ini ketiga kali. Hilang, Bang. Ini setahun lalu, ini ke 8 bulan lalu, ini baru 1 bulan 5 hari lah sama hari ini. Lama-lama nanti hilang ini, ya. Jadi dia bisa kena bakaran, dia tidak timbul keroid. Nah, dia akan rapi bersih lagi seperti, tapi ya bercaknya sedikit lah. Jadi itulah dipraktekkan, bahkan banyak hal. Jadi ekoenzim ini bisa untuk manusia, rumah tangga, hewan piaraan, hewan jualan seperti ternak lele, ternak gurami, ternak nila, ya kan, ternak belut misalnya. Nah, terus bisa untuk pupuk organik, untuk segala jenis tanaman, dan bisa pembersih udara dan air. Jadi saya kelompokkan 5, pas dengan nomor aku nomor 5. Dan di luar itu nggak ada lagi, ya kan? Nggak ada lagi di luar, mau untuk apa lagi? Nah memang ya saya kelompokkan itu sesuai fungsi dan kategorinya, bukan kebetulan saja. Kalau mau tanya nomor 1, saya mau minta nomor 1, ngapain nomor 5 kan gitu. Iya, betul. Nah, karena saya pengurus partai udah 18 tahun kan. Itu apa? Cocokologi yang apa tuh ya? Yang aduhai. Cocokologi lah itu memang Pas betul. dia. Nah, dipas-paskan. Tapi Bang, manfaat ekoenzim ini apa sih sebenarnya? Banyak. Tadi saya katakan untuk manusia misalnya, muka saya ini, ya itu ekoenzim. Biasanya kalau kita keluar panas, ini kan musim panasnya, apalagi di pantai Percusetuan ya. Iya. Percusetuan, di Pantai Labu, terus di Hamparan Perak. Saya semprot dulu. Ekoenzim. Waktu merah memang merah, tapi begitu besok nggak hitam, karena sudah dilapisin enzim. Jadi mengkilat. Ya saya 2 hari sekali lulur pakai ekoenzim. Nah untuk kena kebakaran, untuk potong. Kalau misalnya kena luka, masukkan ekoenzim, udah darahnya stop, tidak perlu jahit-jahit. Kena knalpot, kena kompor, ya itu bisa pakai enzim. Untuk kumur-kumur, untuk gosok gigi. Ya sekarang kayak istri saya gosok gigi itu nggak pakai Pepsodent lagi, atau nggak pakai pasta gigi Pasta lagi. gigi. Nggak lagi, nggak pakai pasta gigi lah, udah pakai masuk air, kumur-kumur, Ekoenzim gosok-gosok, air terbuang masuk lagi, kumur, gosok lagi, udah selesai. Kalau di rumah, Wah, tuh ngepel, WC, bersihkan air di rumah, misalnya air kita ada di kampung sumur, air sumur kuning kan, masukkan ke ember, siram ekoenzim, bisa bening. Kalau enggak pun jauh lebih bening daripada air dari sumur langsung. Nah, jadi kalau misalkan kayak Ato, dia mau cuma caranya buat ekoenzim sendiri di rumah juga bisa ya, oh Bang? sangat gampang. Yang penting ekoenzim belum tentu bisa menghitamkan rambut, Nah. pelan-pelan prosesnya nanti. Kalau itu nggak bisa. Ini udah beda dia, udah Jadi makrifat ekoenzim ini kalau rambut. Fungsinya bagus sekali, banyak kali. Saya malah membuat buku tentang ekoenzim, dan di versi kami ekoenzim Nusantara ini itu betul-betul tidak boleh diperjualbelikan dan betul-betul untuk dihibahkan resep-resepnya, dan betul-betul kita buat, kita kasih ke rakyat. Danau Toba itu kita buang sudah ratusan ton itu. Kalau enggak gatal-gatal aja Danau Toba itu. Iya. Gitu. Jadi dan ekoenzim ini dengan cara yang sangat mudah. Jadi Misalnya, dia bisa membersihkan air yang kena limbah-limbah jadi gitu ya? tujuan pertama dulu, tujuan utama kenapa kita harus buat ekoenzim. Tujuan utama itu menjaga bumi, menjaga alam semesta ini supaya tetap bagus. Kenapa? Sampah-sampah kita buang dari buah-buahan dan sayur-sayuran kan akan menimbulkan gas rumah kaca yang merusak lapisan ozon kan. Nah, sayur-sayuran buah-buahan ini kita kumpulkan. Kita kasih dengan air, terus kasihkan gula tetes, molase ininya, terus perbandingannya 1 kilo molase, 3 kilo BO bahan organik,
yang kulit-kulit buah dan sayur-sayur bekas yang kita Ya, potong, yang nggak kita masak, ya tambah lagi air 10 liter. Nah, memang kita lihat di YouTube ada yang campur urea sedikit, ada yang campur garam sedikit, ada yang campur gula ini. Tidak, yang kita ajarin betul-betul dari murni, tidak ada Alam, bahan ya? kimia. Dan bahan kimia Nah, apa? sehingga prosesnya bisa untuk 5 hal itu. Tapi kalau kita ikut si urea, mana bisa kasih kita ke muka lagi kan? Iya. Itu jelas untuk pupuk. Mm-mm. Yang kita ajari adalah bisa digunakan untuk semua. Semua. Nah, misalnya ada binatang yang anjing lah atau kucing lah yang korengan. Atau dulu di Aceh ada mulut apa? Mulut gigi, mulut apa? Sapi Luka, dan luka. kuku sapi. Iya, kan? iya. Kuku sapi. Kita obatin ekoenzim selesai. Nah, terus semprot ke ruangan di rumah. Nah, ruangan ini, misalnya kita semprot ekoenzim, ini akan sebentar jadi dingin, jadi enak lembab. Itu kegunaan ekoenzim. Ada piara lele, kan bau itu kolam lele, apalagi yang pakai beton kan, ya. Sensitif. Kita campur di ember, nggak banyak tuh 5 tutup botol dengan ember besar, kita tuangkan ke lele. Nah, airnya jadi tidak bau lagi. Nah, Jadi Berarti apa? ke konstituen abang Iya. apakan juga itu saya kasih sampaikan langsung edukasi untuk, lah ya. untuk ibu-ibu waktu saya turun ke lapangan, ada ibu yang rematik, yang jalannya pincang-pincang gini, sini bu, saya kasih lulur kakinya, terus saya rendam air ekoenzim 1 jam, saya ceramah, saya 1 jam setelah itu jalan bu. Wah enak ya, ringan badan. Nah ibu 6 bulan ibu rendam gini terus bisa lari ibu. Nah jadi ada stroke, gula darah, ya kan, itu bisa. Seperti sakit penyakit gula itu apa namanya? Diabetes. Diabetes bisa, darah tinggi bisa. Diobatin pakai celup kaki melalui ekoenzim, pakai ekoenzim. Bisa Itu abang sembuh. buat sendiri juga di rumah gitu? Buat. Kita sampai kemarin saya sudah 120 tong. 1 tong itu 20 liter, paling kecil ada yang 30 juga. Terus kemarin saya dikasih teman-teman saya 40 tong lagi. Jadi nggak mungkin semua kumpul di rumah saya. Saya bentuk jaringan. Ada di Karanganyar ada, di Kelumpang Kampung ada, di apa? Di Semejirim ada. Saya taruh. Nah, jadi kita taruh pos, nggak bisa. Nanti lama-lama aku dagang lagi lah saya tiap hari drum itu aja semua kan. Jadi Sementara itu nggak sekarang boleh. stok di rumah saya, aku rasa 80 drum masih ada 80 drum. dari 168 drum. Ya, kita buat, kita datangin tukang rujak, kita datangin tukang pisang goreng, kita minta sampahnya. Terus kita potong, kita bersihin, terus kita cuci pakai air ekoenzim. Nah, habis itu kita taruh. Nah, jadi tugas saya cuma beli molase 40 kilo itu 1 drum. Saya bagi ke masyarakat. Tadi saya baru dari SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Saya sudah masuk sekolah udah banyak juga. Dari mulai 1 tahun lalu ya, kita masuk sekolah rutin ke masyarakat, ke petani, ya ke ibu-ibu rumah tangga, bahkan ke MUI Kota Medan udah kita ajarin itu setahun yang lalu. Udah kita ajarin. Ekoenzim itu ya, Bang? Iya, udah kita ajarin semua. Jadi mudah-mudahan lah ilmu ini kita bagi. Jadi maksud saya ya agama apapun kalau kita dapat ilmu, kita praktekkan bagus, kita ngajar ke orang dan bermanfaat untuk semua orang, ya dapat pahala dong sih. Iya, betul. Ya minimum rambut jangan putih lah. Kena terus rambut putih. Lagi ngetren. Lagi Lagi ngetren. ngetren. Lagi banyak penggemarnya rambut putih. Lagi banyak penggemarnya. Bang, abang kan sempat jeda. Artinya jeda maksudnya bukan jeda dalam politik, tapi jeda menjadi anggota DPR, begitu. Naik pangkat saya bang, dari wakil rakyat jadi rakyat. Iya. Naik pangkat saya. Iya, betul. Terus kemudian kembali lagi, apa yang membuat abang tergoda untuk tetap berada dalam misalkan menjadi ada titik baliknya saya enggak? mau Titik balik. ke DPR RI, tetap mau ke DPR RI sebenarnya saya. Sebenarnya. Sudah nggak dapat sekali, saya bilang udahlah ganti orang lain lagi lah. Artinya adalah masuklah Rudy Hermanto, ya kan. Kita masuk juga Sugianto Makmur, kan gitu. Tapi teringatnya bang, bentar loh, sebelum jauh kita. Kenapa bang mau ke DPR itu? DPR RI? Iya. Nah, ini Apa? pertanyaan paling bagus. Apa sebabnya? Boleh katakan orang nggak ngerti kenapa kita harus ke DPR RI. DPR RI itu membuat undang-undang.
Undang-undang itu banyak yang betul-betul sangat menyesatkan. Sekarang. Contoh, Ah. undang-undang pendidikan. Ya. Undang-undang pendidikan dibuat sejak tahun 2003. Undang-undang pendidikan 20 tahun 2003. Sampai sekarang nggak pernah dievaluasi. Tugas orang DPR RI itu, ya si Dr. Sofian Tan itu, pernah nggak dia suruh evaluasi? Tahu nggak? Di Tanjung Merawa, satu kecamatan dengan lebih sekarang 20 desa atau 19 desa lah Tanjung Merawa. Ya. Diberlakukan region. Desa sana tuh nggak bisa sekolah di SMA Negeri 1. Oh, Dia sama di SMA Negeri 1 juga di sini. Iya, iya, iya. Di kota, kantor hospital, kantor gubernur sana. Siapa yang mau sana nanti? Nah, region ini harus dievaluasi. Apakah diperbesar atau dipersempit? Iya. Atau ada spesialis? Nggak ada. Sertifikasi guru juga nggak ada. Guru dapat sertifikasi ngajar, yang ngajar honor. Ya banyak yang sering saya lihat bahwa DPR RI inilah penentukan kebijaksanaan. Ada yang perlu dievaluasi, perintahkan evaluasi. Kita DPRD provinsi nggak bisa. Kita bisa evaluasi Perda. Perda. Kalau undang-undangnya begitu, kita buat Perda menyala dari Nggak bisa peraturan ya. pemerintah ataupun undang-undang, kita nggak berguna ini. Nah, maka betul-betul orang yang cinta terhadap Republik ini harus ke DPR RI. Orang yang mau memperbaiki DPR RI Indonesia ini harus ke DPR RI. Ya kan, karena menentukan arah ke negara ini di sini. Di DPR RI. Contoh lagi, Undang-Undang Otonomi Daerah telah diputuskan pada tahun 99 ya. 99. Nah, otonomi yang bagaimana? Sekarang tahu nggak, banyak izin ditarik ke pusat lagi yang melanggar otonomi daerah. Mau buka perguruan tinggi, izinnya Kementerian ini, Dikti. Dikti. Undang-undang otonomi daerah nggak bisa, hak daerah ini. Yang tidak boleh daerah campurin hanya 5 hal. Keuangan, agama, pertanahan, pertahanan. Dan satu lagi adalah mungkin apa ya, pemerintahan ya. Pemerintahan. Tapi kenyataannya, galian C sekarang udah tarik ke pusat, nggak bisa lagi. Bahkan galian C Galian tarik C pusat. Sudah tarik ke pusat, nggak bisa lagi. Banyak lah, Dikti, rumah sakit juga. Dulu saya ributkan rumah sakit. Nah, sekarang rumah sakit kelas D dan C sudah bisa. Waktu saya pimpinan Komisi E, udah bisa. Tidak lagi orang kementerian tiap berapa tahun cek, lihat akreditasinya, terus dapat sesuatu upeti balik ke Jakarta. Saya ribut. Tapi B dan A masih harus pusat. Store. Nggak boleh. Undang-undang otonomi daerah mengatakan tidak boleh. Semua harus murni daerah. Satu lagi, Undang-Undang Pendidikan diwajibkan satu kecamatan itu harus ada satu SMA negeri. Di Desa Serdang itu ada 6 desa yang tidak, ada 6 kecamatan yang belum punya SMA negeri. Gimana? Sejak 2003 loh sampai hari ini sudah berapa tahun? 20 tahun loh. 20 tahun. Belum realisasi. Gimana pemerintah kita? Siapa yang tegur? Saya dulu tegur terus. Medan dulu nggak ada. Medan udah selesai, kan saya dapil Medan. Ya. Nah, inilah yang kita katakan bahwa menjadi wakil rakyat harus dekat dengan rakyat, betul-betul bekerja untuk rakyat. Bukan dapat gaji tak bekerja kan gitu. Iya, iya, iya. Berarti sampai sekarang SMA di Deli Serdang itu belum jalan ya Bang? Apa namanya 6 program kecamatan pendidikannya itu. itu? Berapa tadi? 6 kecamatan, 1? Waktu zaman saya kan Percut, Iya. SMA Percut, SMK Percut, ada banyak lah. Tapi kita nggak bisa juga tergantung. Dulu kan saya terakhir jadi ketua pansus aset, saya menarik semua SMA, 100 lebih SMA sama SMK, kita tarik ke provinsi. Itu saya itu yang ketua pansusnya, yang saya narik. Nah sekarang kita lihat, dulu ada anggaran, tapi di provinsi ini nggak punya sekolah, mau TK pun nggak ada. Nah, tapi anggarannya ratusan M itu. Jadi mau nggak mau kita dialog lah di Kementerian Pendidikan, kita diskusi, kita bawa sedikit undang-undang pendidikan, kita bawa undang-undang otonomi daerah, kita lihat targetnya dan sebagainya, sehingga akhirnya provinsi punya sekolah. Di sanalah mengatur kebijaksanaan. Bagaimana anak-anak di Sumatera Utara ini berbobot tamatannya sehingga bisa melangkah ke dunia kerja atau ke dunia pendidikan lebih lanjut, yaitu ke kuliah tingkat tinggi.
Nah ini kalau tidak di setel dengan bagus, repot, ya kan? Sekarang standar menjadi bupati kan populer dan banyak duit, Ya. ya kan? Betul. Indonesia ini saya lucu itu. Jadi memilih itu karena populer dan banyak duit, bukan karena pinternya dia mengarahkan pembangunan, ya kan? Tegas saja nggak cukup, Tegas. pintar saja nggak cukup. Ya, harus ada satu siklus yang baik. Bagaimana arah ke Indonesia? Memang saya setuju Indonesia ini 2045 adalah Indonesia emas. Bisa Mas. Saya setuju ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ditetapkan aja 2 tahun lebih baru guru ngerti loh. Kurikulum merdeka itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan 2 tahun kemudian baru guru-guru bisa ngisi dapodik tentang Ya. kurikulum merdeka. Bahkan sampai mau selesai masih banyak yang belum ngerti ya. Iya. Iya. Ya kan udah mau selesai nih kan. Iya, selesai 5 tahun. Jadi, siapa yang kritik ini? Saya cerewet tentang pendidikan dan kesehatan. Saya cerewet tentang bagaimana masa depan pemuda itu supaya pemuda itu baik. Kita mau pilih pohon mangga aja. Mang ini mangga apa ini? Mangga udah, mangga golek, mangga harum manis. Terus pemuda kita nggak kita pilih. Terus regionalisasi, outputnya apa? Saya tanya kepala sekolah, output anak sekolah ini apa? Iya. Atau kena nilai rata-rata tinggi? Nggak ada gunanya juga kalau nilai rata-rata tinggi moralnya jelek. Ya betul. Ya kan, etikanya jelek, moral jelek. Terus persiapan dia apa? Ya kan, kalau dia memang saintifik, diarahkan ke saintifik, masuk ke penelitian, pendidikan diluruskan. Nah ini tidak ada betul-betul pendidikan menengah atas kita itu diarahkan tentang bagaimana anak ini mau kita. Nah sekarang kita masalah di pertanian. Adalah dibuat beberapa wilayah di Indonesia tentang ketahanan pangan, dibuatlah apa namanya? Food estate. Food estate ya. Kalau saya disuruh di sana saya buat lagi seperti dulu, zaman kita dulu ada SPMA. Sekolah Menengah Pertanian Atas. Ya. Ya. Sekarang nggak ada lagi tuh bang. Iya, udah hilang. Ada SMEA juga, ekonomi. SMEA, STM lah dulu kita, zaman Jadi kita. Nah SMK sekarang nggak semua, ada. kan? Ya kan? Nah makanya saya katakan bahwa adalah namanya peraturan itu dibuat oleh DPR RI. Orang DPR RI betul-betul yang ditaruh di bidang pendidikan itu harus mengerti. Ya, sama juga olahraga. Zaman dulu kita sampai bisa juara ini, juara itu. Sekarang pendidikan kita pelan-pelan turun. Yang taruh juga orang nggak ngerti olahraga. Iya, iya. Ya kan? Semua tutar nih kuatnya apa? Tinju kita kuat, karate kita kuat, usu kita kuat. Pembinaan usu di Indonesia, seluruh Indonesia di sini. Di sini. Pembinaan tinju di Indonesia di sini. Ya kan harus gitu. Jangan terlalu tersentralisir di Jawa aja. Iya. Nggak bisa. Iya. Ya kan, kalau Jawa bulu tangkis bagus, oke Jarum pergi sana. Di Kudus ya. Diseleksi daerah sini, sana. Basket di mana? Jawa Barat bagus. Oke, kita seleksi seluruh Indonesia, tarik ke Jawa Barat. Ya kan, Anggar di mana bagus? Kalimantan, Sulawesi. Nah, seleksi taruh di sana. Kalau kita betul-betul mau juara dunia kan gitu. Ini enggak disebarin terus dikasih kemampuan masing-masing, terserah. Kalau nanti buktikan di PON, buktikan ke Jurnas. Udah terlambat, luar negeri udah ke bintang. Iya, kita masih di situ Nggak aja ada. ya. Tapi memang kayak gitu tuh bang, di apa ya? Di ketika masuk ke DPR lah katakan begitu ya. Ketika penentuan komisi-komisi itu tidak berdasarkan kemampuan atau apa gitu. Tapi kan kita punya staf ahli, kita kan ada handphone, bisa baca. Sekarang pengetahuan ini sudah 1000 profesor atau 2000 profesor, bahkan internet sudah punya profesor, Udah di sini situ, banyak. Ya. Mau baca enggak? Nggak ngerti bahasa Inggris minta ditransitkan, Iya. ya kan? Nggak malas baca minta dibacakan, ya kan? Sekarang buka YouTube aja kita sudah tahu bagaimana kurikulum merdeka. Masalahnya kan malas orang baca, malas orang belajar, Malas belajar. kan itu. Itu poinnya ya. Poinnya di sana. Bang, ini cerita cashback abang lah. Ya. Kenapa abang begitu tertarik kepada dunia Ini politik? digali-gali terus, padahal udah ketutup sampah di kubur eco engine udah ini. Iya. Apa maksudnya? Ayo. Masih bisa digali ya. Iya. Ini membongkar sampah yang sudah 5 tahun. Kenapa bang ini? Maksudnya abang kan udah paripurna nih, usaha oke, bisnis kan, kemudian memimpin organisasi. Tetapi abang
terjun ke dunia politik dulu kenapa gitu? Apa yang menjadi Awalnya gitu. Dasarnya merasa apa? Karena tertarik. sebelum pun jadi abang jadi terjun dunia politik, abang udah dikenal sebagai orang yang gemar membantu gitu kan. Sosialnya tinggi gitu. Jadi sebenarnya orang tua saya pun orang tua politiknya itu PNI Marahen zaman dulu. Dan dia tahu di politik itu nggak ada. Zaman dulu kan zaman kekuasaannya ngeri kali kan. Ya. Nah, sekarang saya berpolitik. Terakhir dia meninggal saya baru berani. Nah, saya dulu sering dukung. Yang saya dukung Parlindungan Purba, Sofian Tan, semua lah itu. Abang di belakang Ya, aja. akhirnya 2009, 2008 lah itu di awal-awal tahun saya digangguin oleh Pak Parlindungan Purba. Kau kira gampang dapat ini katanya. Di sana saya terpicu. Nomor 2 saya jumpa Pak Pandana Baban. Saya dipanggil Pak Pandana Baban ke kantor. Kamu jadi anggota butuh berapa? Kira-kira Pak mau 150-200 juta lah. Dikasih uang kontan langsung 80 juta oleh Pak Panda kepada saya. Nah, aku bantu kau. Nah, inilah pemicu dua orang ini. Akhirnya saya terjerumus di politik. Patron politik saya adalah Pandana Baban. Dia begitu banyak dia bisa menyelesaikan masalah, membantu rakyat. Nah, Senior kami juga, senior Iya. Jepri. Iya. iya. Jadi, Wartawan. saya melihat gaya dia bisa membantu banyak orang, bisa selesaikan banyak orang. Di sanalah saya terpicu. Artinya, saya nggak bisa menyelesaikan apa yang dia selesaikan. Saya hanya bisa membantu. Kalau nggak ada makan, nah gue kasih makan. Mau harga beras bisa 70.000, aduh nggak sanggup beli, saya kasih beras. Dan itu kan bukan hal yang mendidik, ya kan? Ada peranan pemerintah di dalam itu. Nah, yang bisa mengontrol pemerintah, ya DPR. Bagaimana anggaran itu betul-betul transparansi dan diarahkan ke anggaran yang sepatutnya sesuai dengan kebutuhan. Kan gitu. Ya. Nah, di sanalah coba saya kampanye. Nggak ngerti tuh politik bagaimana memperoleh suara. Jalan kaki lah dari jam 10 pagi sampai 10 malam dari rumah ke rumah. Jadi jumpa ada orang jual pinggir jalan itu malam-malam di Merdekawo di mana. Nah, kasihlah. Kayak jual rokok. Nah, jual rokok, mau rokok enggak? Ya, jual rokok. Kayak sales promotion girl itu. Iya. Ya, satu-satu meja saya datangin semua. Satu meja saya datangin. Sampai kawan bilang, mau apa lagi lah kau brilian katanya. Enggak apa-apa. Karena begitu kita sudah menancapkan komitmen, kita harus ikut pertarungan itu. Kalah menang urusan nanti, tapi jangan kita gagal sebelum berperang. Itu. Jadi ya setelah 10 tahun ya saya selesaikan di DPRD provinsi maupun saat saya di Komisi E selesaikan masalah tenaga kerja yang carut marut PT WRP dan sebagainya. Dokumen di meja itu penuh, begitu selesai 1 tahun selesai. Waktu saya pimpinan Komisi E, pindah saya di Komisi B. Waktu itu pemerintah mencanangkan bagaimana kita gunakan pupuk non kimia, yaitu pupuk organik. Tapi di Dinas Pertanian izin itu dijual belikan. Jadi orang bermaksud buat pupuk organik itu diganggu terus. Waktu itu almarhum Pak Rum lah jadi kadisnya. Saya sampai ribut dengan dia punya sekretaris dan Pak Rum. Ini cadangan pemerintah loh. Sama juga kemarin saya buat operasi pasar murah. Datang Panwas bilang nggak boleh ini, nggak boleh. Ini cadangan pemerintah loh. Pemerintah mencanangkan bagaimana operasi pasar supaya stabil harga beras kan. Kau nggak boleh larang saya. Jadi pemerintah mencanangkan untuk selamatkan bumi ini pakai bahan-bahan organik. Iya. Ya kan, jangan pakai kimia, karena kimia tanah aja banyak rusak, banyak gersang. Nah, jadi dipersulit, saya lawan, maka Medan itu keluarlah puluhan izin-izin untuk pabrik-pabrik pupuk organik. Nah, kalau nggak diganggu, terus saya pindah di Komisi A. Ada sekian masalah tanah, kita selesaikan. Ada masalah paling diingatan saya itu proyek Lausi Meme ini. Sudah berapa kali silva terus duitnya. Ya kan, saya pelajari ternyata, wah ini ada kolusi tak benar ini. Ada 4 desa mau dihancurkan untuk buat waduk, tapi bukan di Lausi Meme, Lausi Ruwe. Dan itu baru ditentukan menjadi hutan itu pada tahun 2010. Wah ini tak benar ini. Ini ada permainan ini.
Karena saya di dialog sampai saya bawa ke Kementerian Kehutanan dan sebagainya, akhirnya mereka ganti rugi tanah, tanaman dan tanah diganti rugi. Itulah kesepakatan. Kalau enggak, yang dibuat rencana itu salah. Ada hal yang tidak beres. Kalau mau proyek Laut Selwe, ya Laut Selwe lah. Tapi nama proyek Laut Sememe, tapi dieksekusi Laut Selwe. Ini nggak boleh ini. Tapi udah selesai itu. Udah selesai. Di tangan saya selesai. Banyak hal lah. Kasus tol lagi. Kalau nggak kita bantu kemarin, tol Medan Deli sampai ke Helvetia itu nggak terselesaikan. Sini Kak Marelan ke ke Medan Deli nggak selesai ini. Karena kasus tanah nggak ada serius Dewan mengejar itu. Kalau saya kejar itu. Masa Helvetia sudah selesai ekses ke Jalan Tanjung Morawa masih keluar tol masuk Tanjung Mulia baru ke sana lagi kan nggak bisa. Padahal hanya tinggal berapa kilo. Selesai di tangan saya itu. Sampai ada berapa orang masuk penjara kita buat itu. Yang mengaku tanah itu milik dia. Padahal itu bukan. Berarti yang satu lagi tadi sampai sekarang belum ya? Belum. Untuk Marelan tembus ke Medan Deli belum. Hanya sedikit lah, paling berapa ratus meter aja itu. Nggak ada kemampuan Dewan mendorong itu. Mendobrak itu. Iya. Sama lah Pasar Timas, setelah saya tinggalkan sampai sekarang udah hampir 5 tahun nggak ada yang kerjakan. Padahal udah jelas itu, semua direkturnya udah taken, direktur utama udah taken, semua udah taken sesuai di apa ketentuan wali kota Pak Eldin. Ditelantarkan sampai sekarang. Sedih loh saya lihatnya. Yang bisa dorong tuh nggak bisa Bilal Mukhtar dulu lagi, Bilal Mukhtar sekarang nggak bisa dorong itu. Harus masuk ke dalam sistem ya. Masuk ke dalam sistem baru kita bisa dorong. Pertanyakan kepada pemerintah kenapa ini digantung, ada salah apa? Begitu bangun Pasar Timah itu banjir, se-Asia banjir, ada apa dengan parit itu? Saya sudah katakan di sana ada 3 parit, parit pasar, parit arteri dan parit warga. Ini parit ditutup ini banjir lah sana. Ya kan? Buktinya nyata gedungnya ada, silakan cek. Nah, karena dulu ada yang terima duit kan dari wali kota Medan kan. Nah, jadi Sumandi pun udah meninggal, Sumandi Wijaya. Oh, Parandia itu. Nggak bisa lagi mau tutup siapa lagi. Terpaksa pasar itu dibongkar atau diperbaiki ulang. Oh, itu jalan Sampai satu-satunya. sekarang tuh nggak dipakai. Jadi kalau mau diperbaiki harus bongkar. Ya kalau untuk banjir tidak tahan banjir, untuk itu akses airnya harus dijaga. Harus betul-betul diperhatikan. Airnya udah tutup. Beberapa parit sana udah ditutup dengan pemancangan tiang besar. Gitu. Ada filosofi abang dulu yang sering abang sebut-sebut gitu. Bahasa Tionghoa saya lupa. Kalau nggak salah jujur dan berani, satria. Iya. Nah itu tuh gimana Chong-i, itu bang? Chong-i. Ya, Chong-i. Chong-i. Chong Chong-i. itu istilahnya tegak lurus. I itu adalah suatu kesatria. Jadi ada suatu kejujuran ya dan kesatriaan. Nah itu ya memang harus begitu kalau mau jadi seorang penyelenggara pemerintah. Satria pada negara, kejujuran pada sistem. Jadi tidak ada udang di balik batu. Ya kan? Dan itu yang abang pegang teguh selama ini. Iya, kita harus. Walaupun di politik kadang-kadang kita harus ikut juga ayunan kan. Politik itu ibarat satu kapal di tengah laut. Di mana kita mau melabuh supaya jangan salah di pelabuhan yang dituju kan. Ya, Jangan kita salah buat berlabuh. strategi harus walaupun dia belok-belok, tapi pelabuhnya harus di sana. Jangan berbelok-belok pelabuhnya ke di tempat pelabuhan lain. Salah pelabuhan. Politik itu nggak bisa Kesasar lurus. ya. Politik itu tidak bisa jujur dan satria. Tapi politik itu adalah negosiasi. Bagaimana mencapai tujuan dengan kesepakatan bersama. Seni Kalau kemungkinan tempur- lah ya. Iya, seni sunculan. ya, seni kemungkinan. Ya kan, Suncu. seni dialog, seni negosiasi dan segala. Sehingga itu bisa, itu politik. Politik tidak semulus yang kita pikirkan. Politik itu tidak seperti rel kereta api. Politik itu ibarat satu kapal kecil di tengah lautan yang tidak punya kompas. Jadi kemanapun dia bisa. Iya, laju, tergantung kepiawaian kita lah menjalankan itu atau pakai mesin. Bagaimana dia bisa capai lihat bintang, pintar lihat bintang, pintar lihat bulan. Nah, tahu di sana kita akan duduk. Itu politik. Ya kan, maka kita nggak heran politik pusat sekarang kan lagi banyak cawe-cawe dan sebagainya. Nggak heran itu. Bagi saya, selaku orang politik nggak heran. Bagi saya nggak ada kekecewaan. Bagi saya adalah ya kita nikmati aja itu.
kita tahu oh, orang begini, kita nikmati aja. Toh rakyat juga yang menilai. Ya nggak usah kita saling menjelekkan, nggak apa-apa itu. Bang, abang sebagai apa ya, politisi yang sudah kenyang lah makan asam garam, sudah sangat pengalaman ya. Nah, seperti yang bilang tadi lah, di politik ini seni ketidakmungkinan lah. Nah, kita kan hidup di Sumatera Utara nih Bang, daerah yang sangat multi etnis ya. Sebagai politisi Tionghoa lah Bang, kan tidak banyak ya politisi Tionghoa. Nah, apa saja selama ini kira-kira tantangan yang pernah Abang hadapi? Nah, saya punya modal dasar yang sangat kuat, sehingga saya tidak menganggap saya itu galau kalau masuk di suatu tempat. Saya pramuka loh. Saya seorang pramuka, saya seorang nasionalis. Ya. Dengan saya masuk kemanapun, saya merasa tidak ada perbedaan. Kalau orang mau membedakan saya, silakan saja. Tapi orang itu akan tersentuh hatinya kalau kita tidak membedakan dia. Betul. Orang itu akan tersentuh hatinya kalau kita membantu dia secara ikhlas. Semua orang punya perasaan loh. Kalau kita membantu dengan mengharapkan sesuatu, ya kan berbeda. Contoh lah, ya semalam saya baru ke desa Palukuro. Kita sama Angkatan Laut bangun satu jembatan yang dulu banyak orang jatuh. Di mana Ya, Bang? Palukuro. Di mana? Di Hamparan Perak. Hamparan Perak. Ya, di pas pinggir laut itu. Jadi ya, sampai ada orang sana, Bapak kenapa tidak umum pakai pemik bahwa Bapak bangun itu? Tak perlu. Kita bangun dengan ikhlas. Saya buat sampai sekian banyak ekoenzim, saya ngajar ke orang. Ya kan? Saya tak perlu. Kayak semalam, ini sudah waktunya kampanye resmi. Saya kampanye di satu desa, nggak usah kita ngomong lah. Datang satu kelompokan, datang aparat, nggak boleh pasang ada PDI, nggak boleh ada ini. Nggak apa-apa, cabut aja. Tapi kalau adanya wartawan itu pasti heboh nasional. Spanduk Bremo Mukhtar dijatuhkan, spanduk Yasona Lawli dijatuhkan, nggak boleh pasang. Kena ini tanah PTP. Ini fasum loh saya bilang, tapi nggak apa-apa lah, saya hormatin Bapak, saya bilang. Bongkar aja. Toh, nggak pasang itu orang sudah tahu Brand Mukhtar siapa kan. Orang tahu saya mau buat apa. Saya mau buat apa menjadi lebih penting dari sekedar spanduk yang saya pasang itu. Sehingga masyarakat pun lihat juga, oh nggak apa-apa. Datang aparat. Babin saya datang, Babin Kantimas datang, orang PTP datang, nggak bisa Pak, ada instruksi atasan nggak boleh gini. Ini kampanye resmi loh, ada Panwas saja heran, kok larang ya, kok dilarang? Panwas saja hadir di lapangan dilarang. Ketua Panwas Hamparan Perak, dia pun heran, kenapa ya? Kenapa disuruh turun ya? Ini kan resmi ini. Alasan mereka apa? Ah, siapa nggak mau tanya lah, nanti berantem awak di desa orang, ya kan? Nggak bisa pulang-pulang. Nggak bisa pulang-pulang awak kan? Tapi itu memang perangkat negara yang melarang loh. Iya, Mbak, bukan, dia nggak berani, dia hanya mendampingin orang PTP yang larang. Oh, nggak pakai pakaian dinas. Pakai dinas langsung. dinas. Babinsannya pakai dinas, Babin Kantimasnya pakai baju dinas. Yang larang PTP dia dampingin kan. Saya mengatakan nggak apa-apa, bongkar aja, diambil tolok sawit itu diputusin lah kukunya. Nggak apa-apa. Bagi saya nggak masalah. Ilmu yang saya kasih itu jauh lebih berharga daripada spanduk yang digantungkan. Karena saya pikir masa depan menyelamatkan bumi loh. Iya, iya. Nah mereka juga diperintah lah, kita pun kasihan, ikutin aja perintahnya. Tapi ada nggak Bang di desa tertentu, di tempat tertentu spanduk Abang hilang? Ada banyak itu, tapi nggak peduli. Hilang itu bukan hanya mungkin bisa dihilang orang, bisa juga dihilangin orang saingan dalam internal partai politik kita sendiri. Jadi nggak usah kita klaim, nggak usah kita bilang kita digangguin orang kan. Ya diam aja, cetek lagi, gantung lagi. 8.000 perak aja nya satu spanduk. Iya. Nggak usah ribut-ribut ya Bang. Kita besar, kita buat yang kecil-kecil. Ya kan? Iya. Bang, ini kayaknya kita udah politik lokal sudah. Iya. Ini yang lagi rame sekarang Bang. Politik Digali lagi. politik nasional lah. Politik nasional. Kemarin kan baru debat pertama nih. Menurut Abang gimana jalannya debat pertama itu? Maksudnya? Proses Jalannya itulah. Ini Jalannya memang debat Datuk ini pertama. Jualan kopi tapi mau tahu politik nasional. Iya, kan sering Biasanya datang. Dia tahu hari ini jual berapa gelas, dapat untung berapa. Sebenarnya sampingan aja nih Bang. Inilah Datuk kan. Gimana aku menjelaskan ya? Saya nonton sampai habis tuh. Iya. Saya nonton.
Ya, saya bukan mengatakan apa yang kita gusung itu paling baik, tapi masyarakat yang ngerti, kan pemilihnya ada berapa jenis, pemilih yang berdasarkan yang berdasarkan perasaan, pokoknya aku mau ini nih gitu. Ada yang logika, ada yang dibayar ini. Ya. Nah, jadi kalau politik yang logika, yang saya katakan, kalau pemilih logika, dia tahu debat itu. Saya sering katakan dengan masyarakat, sederhana aja, lihat aja dialog di UI, dialog di UGM, waktu belum debat kan. Siapa yang pantas memimpin Indonesia ke depan? Kemarin lagi dialog yang diundang Apindo, ya kan? Ketiga calon kan diundang Apindo. Lihat itu bagaimana membawa kapal besar Indonesia. Indonesia tidak kapal kecil lagi. Kalau dulu 40 sekian juta, tahun 90 juta. Nah sekarang 280 juta. 245 itu bakal jempol 300. Ini bukan kapal kecil lagi, kapal induk pun nggak bisa tertampung ini. Dan inilah harus betul pemimpin yang baik dengan kalkulasi yang benar bagaimana mengantarkan Indonesia itu bukan hanya pada 2045. Ya kan? Kalau kita Indonesia kan tidak cukup hanya 1 abad. Benar. Dijajah Belanda 3,5 abad. Kita harus di atas itu 3,5 abad. Iya. Ya kan? Jadi pemikirannya harus ada estafet kepemimpinan yang betul-betul melihat Indonesia itu bagus ke depan. Jadi kalau lihat berdasarkan pertanyaan dialog kemarin, ya menurut saya ya harusnya Ganjar dapat poin terbaik. Pemimpin itu tidak boleh emosional. Marah bukan berarti tegas. Tegas tidak harus dengan marah. Dan nggak boleh juga kita memancing kemarahan orang kan. Ya. Jadi Indonesia ini ya harus pakai budaya timur lah. Artinya nikmati aja. Tadi Ya kan? Bang, waktu abang belum datang kan sambil main-main catur kan kita ngobrol-ngobrol sama Jepri. Jepri bilang Pak Ganjar main aman. Apa? Main aman, tanda kutip. Oh tidak. Jadi Setuju nggak Bang? Jepri yang bilang Bang, bukan aku. kalau orang main aman, nggak ada lagi. Aman pun udah banyak mati. Ya kan? Sabar, aman nggak ada. Artinya kita bermain ibarat kita membuat satu lagu. Ada ritmenya, kadang naik, kadang turun, kadang bagaimana supaya lagu itu enak dan bisa diterjual dengan baik lagu itu. Ya. Jadi kalau main aman itu rata-rata air. Nggak enak di politik kalau main rata-rata air itu. Politik itu harus sama seperti kita mau buat versinya apa. Solo pun ada irama naik turun, mau rock pun ada irama naik turun, mau jazz pun juga ada irama naik turun. Mau musik apa yang kita mainkan di politik ini? Sama dengan papan catur, fungsinya ada semua sini. Bagaimana kita memainkan itu? Kita mau skakmat pakai pion tentara kecil bisa. Kita mau skakmat pakai benteng pun bisa. Kita mau skakmat pakai kuda pun bisa. Siapa bilang kuda nggak bisa pakai skakmat? Oh bisa Bang. Ya kan? Pakai pion pun bisa. Tergantung kita, pakai pion pun bisa. Bisa. Jadi makanya tergantung kita mainkan irama itu mau bagaimana. Kan gitu. Nah, namanya percakapan politik. Ya kan? Nah, Tapi Bang, survei Litbang Kompas terakhir itu agak sedikit berbeda. Yang biasa di awal-awal nih, Pak Ganjar leading nomor 1. Tiba-tiba jeblok ke nomor 3 nih. ya. Apa karena sekarang agak kurang turun atau gimana gitu? Saya terus terang mau percaya tidak percaya, saya anggap itu motivasi. Kalau bilang nggak percaya, saya nggak pernah lihat survei. Karena survei itu kan mengatakan sampai hari ini Iya. terjadi ada tendensius, bisa naik turun. Tapi endingnya kita harus lihat. Saya harus terima kasih sama Kompas membuat motivasi saya. Ini kadang-kadang banteng ini mesti ditendang sedikit baru ngamuk dia. Kalau banteng kita berdiri tegak, banteng itu nggak bakal nanduk. Santai Nggak aja ya. bergerak, kita nggak bakal ditanduk. Tapi bergerak kita ditanduk langsung. Itu banteng, karakter Harus bantengnya diganggu-ganggu begitu. dulu lah gitu. Ini kita terima kasih sama Kompas ini. Hasil surveinya membuat kita semangat untuk perang. Ya kan? Tentunya kan ini adalah perebutan kekuasaan secara legalitas pemilu ini kan. Ada presidennya, DPR RI-nya, DPRD provinsi dan DPR tingkat 2 kabupaten kota. Nah, itu bagus menurut saya. Terima kasih untuk Kompas. Kalau saya ditanya. Ya. Iya. Nah, Kalau hasil debat semalam Bang, menurut Abang itu akan terjadi perubahan dalam
elektabilitas itu enggak? Pasti. Atau malahan enggak gitu? Atau Pasti. ada Bisa juga terjadi sementara perubahan. Setiap perdebatan itu bisa naikkan suara pasti, tapi tidak tinggi, tidak balikan telapak tangan, tidak seperti makan cabai cepat, enggak. Ini kan masih ada 4 kali lagi ya. Iya. Karena sekarang kan gini, 2024 ini kan pemilih yang terbesar itu kan apa kalau dibilang ya, kalau istilah-istilah kita sini pecahan botol lah paling banyak ya. Oh. Millennials, Generasi Z dan millennials generasi milenial. akhir dan Z awal. Tapi Jadi, kalau saya mengatakan bahwa debat dan dialog-dialog yang dibuat oleh semua orang untuk meyakini pemilih-pemilih yang logika, pemilih yang nggak mau tahu ini dan pemilih yang mau tahu pakai Wani Piro MPWP nomor Piro Wani Piro Iya. itu nggak bisa tergoyangkan karena dia dasar pemicunya bukan logika, tapi akan menarik orang logika. Nah, milenial juga ada mungkin juga terbagi di mana posisi dia, ya kan? Iya. Saya nggak percaya bahwa semua milenial ada pemilih logika. Saya juga nggak percaya pemilih milenial sekarang ada MPWP ataupun yang di sini nggak ada. Ya, tapi bagaimana kita giring semua masyarakat Indonesia, semua tiga bagian ini kembali ke pemilih logika. Satu sasarannya Indonesia lebih baik ke depan. Pemimpin itu yang 3 calon ini bagaimana, siapa yang bisa membawa Indonesia baik ke depan? Ya, kalau mau katakan soal agama semuanya Islam, Ya. ya kan? Betul. Ya. Bang, ini info-info samping lain yang kita dengar nih, bahwa Balik ke Bang balik ke abang BM lagi nih ya. apa kembali mengkorek-korek lagi lah. Hehehe. Semenjak ke dunia politik, Hmm. kabarnya justru abang kekayaannya tergerus gitu, tidak menambah gitu. Iya, bukannya naik. Bukannya naik malah tapi turun. turun. Jadi gini, sebenarnya ada orang mengatakan begitu. Tapi kan versi kekayaan seseorang itu kan tergantung bagaimana dia menilai kekayaan dia. Ada kekayaan dia berdasarkan dari apa karya dia. Ada kekayaan yang berdasarkan berapa harta dia. Ya kan? Saya tidak pernah mengukur kekayaan itu adalah jumlah nominal pada uang. Saya mengukur kekayaan itu adalah berapa yang telah saya berbuat sama orang. Nah, inilah kadang-kadang orang nggak gitu mengerti soal kekayaan. Bahwa saat kampanye butuh duit, iya. Habis duit, iya. Pertanyaannya, apakah duit itu kembali? Tidak. Apakah habis duit lagi setelah itu? Setelah ini uang habis, gaji dapat, gua gaji lumayan Pak, dari mulai 17 sampai 82 juta bersih loh. Sudah potong pajak, potong partai, potong apalah. Ya, 17 juta net, 82 juta, kotornya 15 juta, kotornya 25 atau 24 juta lupa saya. Ya. Nah, duit itu nggak pernah bawa uang ke rumah. Nggak pernah Terus pulang ke rumah. nombok lagi. Berapa selama 10 tahun? Ya miliaran juga saya habis uang pribadi. Apakah saya bangkrut? Tidak. Apakah saya miskin? Tidak. Kekayaan itu yang paling tidak ternilai itu ada kekayaan hati. Nah, apa yang saya bawa pulang kalau saya nanti misalnya suatu hari meninggal? Saya tidak akan meninggalkan ada ribuan hektar sawit, ada ratusan rumah, enggak. Saya percaya bahwa manusia mati itu meninggalkan nama, meninggalkan amal ibadah yang baik, meninggalkan anak-anak yang soleh, bukan meninggalkan yang ribuan hektar itu sehingga nanti jadi orang berebutan. Ya. Kenapa? Miskin pun kamu tidak lebih daripada 3 turunan kamu pasti kaya. Kaya pun kamu tidak lebih dari karena kamu akan miskin kembali. Abang hari ini miskin. Tidak, Tuhan tidak kasih abang 3 turunan. Pasti anakmu, cucumu pasti kaya. Kaya pun kamu tidak lewat dari 3 turunan, pasti miskin kembali. Berputar Kenapa? ya Bang. Pasti. Jadi untuk apa kita cari kaya dalam hidup? Jadi kalau rugi jadi dewan, rugi iya. Tapi kerugian saya dibanding apa yang saya kerjakan ribuan kali Pak. Saya rugi mungkin 5M. Saya bantu rakyat itu selama 5 tahun. Bisa triliun Pak. Tidak sebanding dengan apa yang saya kerjakan. Kalau betul-betul dewan mau kerja. Ya kan?
Kalau Berarti jadi dewan gaji bisa itu- kaya itu ya lucu-lucu juga. Karena saya sudah pernah dewan 10 tahun. Iya, iya. Wartawan semua tahu itu gimana Betul, Brilian betul, kerja. betul. Jadi gaji itu Reses memang pun nombok. untuk abang bantu sosial semua gitu. Tidak, saya membantu orang yang betul dibantu, tapi memang dari gaji itu nggak cukup untuk bantu orang. Tambah lagi program pemerintah masih nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Indonesia ini, ya khususnya Sumatera Utara lah yang saya lihat orang susah. Kalau orang yang nggak peduli, dikejarnya kita. Kalau orang itu peduli, ada yang membantu, dia nggak kejar saya. Justru banyak orang nggak peduli, semua dikejar ke aku kan. Bang, dengan pilihan abang yang seperti inilah, gaji cukup besar tadi itu kan, Iya. nggak dibawa pulang. Nggak bawa pulang. Keluarga gimana, Bang? Hah? Keluarga, sikap keluarga gimana? Iya, kalau dia nggak aman pasti ribut. Karena ada usaha saya yang buat dia aman, jadi dia nggak ribut. Coba ada usaha saya yang bisa buat dia tidak aman. Ah. Nah, makanya Iya, mesti iya, aman iya. dulu lah. Iya. Aman dulu ya. Ya di rumah sandang pangan Nggak terganggu. ya, nggak terganggu. Kehidupan lahir dan batin pun nggak terganggu. Karena kadang dewan ini tambah istri juga ada. Tambah harta ada, tambah istri ada kan gitu. Betul nggak jujur? Betul. Ya, jadi kita lahir batin pun aman, ya kan, material dan moral pun aman. Ya aman lah dia bang, ya kan. Iya. Nah, toh kita hidup bukan mencari kekayaan. Kalau mau cari kekayaan pak, udah gampang kita. Tapi kita nggak pernah mau. Iya. Nah, gitu. Oh, mantap. Lebih ke Ya kan? tabungan sosial lah Tabungan ya, Bang. sosial. Ya, untuk ada masa zaman depan. saya tuh, ada yang sampai kena ketiga huruf kan. Ya. Nah, saya sampai hari ini digonjang-ganjing orang. Ya, Ah. kalau tidak berbuat ya kita buktikan kita tidak berbuat. KPK kan tidak bisa diintervensi, Benar. ya kan? Nah, bukti faktanya saya tidak Iya. melakukan itu. Saya hanya mau terima dari bendahara resmi DPRD provinsi, di luar itu saya nggak mau terima. Nah, terus pertanyaan apakah dari bendahara resmi terus saya korupsi? Terus di mana benarnya lagi pemerintahan ini? Kalau dari bendahara juga kotor, gaji dari dia semua dari dia. Ya kan, tangkaplah bendahara, sampai hari ini bendahara juga nggak ketangkap. Kan gitu. Tapi Bang, banyak orang sekarang namanya anak-anaknya itu ngasih nama Brilian Mukhtar. Nah, itu kan hak orang tuanya kan. Soal dia suka dengan saya. Apakah pernah ketika Abang turun ke masyarakat, Pak, cita-cita tertentu nggak Pak? Saya kasih nama anak itu Brilian Mukhtar karena sesuatu misalkan terkesima dengan Abang atau ingat bantuan Abang atau seperti apa gitu. Ada nggak cita-cita tertentu Bang ketika Abang turun gitu? Jadi sebenarnya saya pun nggak tahu mereka suka. Kalau saya bantu anaknya kasih saya ada. Seperti kejadian di Dairi, Gempa Dairi. Jadi nama anak itu Daniel Brilian Mukhtar Nababan. Mungkin anak itu udah 12 tahun ya sekarang ya. Itu tahun 2000 berapa itu? 2000 lupa saya bantu anak itu. Mamanya meninggal, saya taruh rumah sakit Ade Malik. Terus saya taruh di kesusteran 8 bulan, bapaknya pulang saya kembalikan. Jadi saya pun dikasih marga Nababan saat itu. Di depan pada Nababan lagi saya dikasih marga Nababan. Ya kan? Terus ada lagi teman saya wartawan RRI. Ya. Kemarin baru jumpa, dikasih anakku nomor 6 ini, saya kasih nama Deviana Brilian Mukhtar. Lengkap lagi loh Brilian Mukhtarnya. Ada juga, ada banyak lagi. Ada yang hanya Brilian saja, Mukhtarnya nggak ada. Ya memang terus terang Brilian ini yang saya sedikit rubah huruf daripada aslinya kan Brilian itu pintar, ya kan. Mukhtar itu kan bijak, ya. Jadi orang pintar harus bijak. Kalau orang pintar nggak bijak ya jadi penipu dia, ya kan. Nah, jadi itulah nama saya sesungguhnya. Jadi Brilian Mukhtar dan berguna untuk banyak orang dan sebagainya. Nah, mungkin nama itu setelah dilihat kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, cocok tuh dipilih untuk anak dia kan. Iya, bagus maknanya. Kenapa saya gitu? Karena dari dulu sampai hari ini, kalau saya ada sesuatu yang tidak adil, saya akan laporkan kepada wartawan. Kedua, saya laporkan pada Tuhan. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh dinas dan pemerintah, sebagai wakil rakyat, saya laporkan supaya rakyat tahu kan, itulah pejabatmu, itulah gubernurmu, itulah bupatimu, itulah kadismu, kan gitu. Karena kapal itu diombangin di laut, ya kan. Dan kita bukan hanya satu partai, kan banyak partai. Ada orang mau, ada enggak.
ya kan? Apalagi di Sumatera Utara nih kan, ada tulang, ada bere, ada ini, jadi agak repot. Intervensinya banyak kali, Iya. ya kan? Jarang, nggak ada lah, jarang dapat searah mencapai tujuan. Pasti diombang-ambingkan dulu, ya kan? Kita mainkan di media, akhirnya malu sendiri. Aduh, mohon maaf lah, sudah ada masuk koran, sudah semua orang tahu, nggak bisa aku bantumu lagi. Itu aja yang bisa selamatkan bangsa itu. Kalau ada pejabat yang bisa kunci media, hancur ini republik. Jadi media jangan sekali-sekali diintervensi oleh siapapun. Maka saya salut dengan Kompas, salut dengan Tribun. Itu bisa tidak mau diintervensi. Kalau mau diintervensi, selesai. Independensi. Maka saya sangat mengharap bahwa media itu jangan diintervensi, tunjukkan independenmu, ya, dan jangan takut dengan siapapun. Beredar lagi, besok bangun lagi. Beredar lagi, besok bangun lagi. Tidak akan mati wartawan kalau diperas, kecuali Tuhan panggilmu, ayo pulang gitu. Ya. Jadi udah banyak kita ceritain nih. Ini kawan saya pun sudah telepon saya ini, ya. Jadi saya ada janji sama teman-teman. Oke, Pak. Ya, jadi apa yang kita ceritakan itu sudah merupakan rahasia umum. Ya. Apa yang kita harapkan tentu kita satu tujuan kepada Indonesia yang lebih baik ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Akan bisa mencapai 7, 8, 9, 10% dan tidak ada pengangguran. Tapi kalau didikannya tidak benar dan tidak mau, maka istilah saya itu membantu belum tentu bantu. Tidak membantu belum tentu tidak bantu. Nah, artikan sendiri supaya Indonesia bagus ke depan, boleh bantu, tapi bagi orang yang menerima bantuan bisa naik. Tapi kalau kita membantu, penerima bantuan menganggap itu adalah sosial dan subsidi, sampai kapanpun kita bantu, sampai dia mati pun kita bantu, orang itu nggak ada gunanya lagi di Republik ini. Membantu harus bisa ada perubahan. Ya, jadi itu aja yang saya pesan. Satu lagi, Bang, ini orang KTP Deli Serdang, Bang. Siap. Bisa lah ya? Siap, Bang. Ya. Sama Eko Engine dulu lah, Bang. Siap. Ya. Oke, Bang. Bang. Thank you, Bang. Saya mau dipanggilan namanya awal caleg kan, jadi tiap hari panggil sana panggil sini kan, Iya. supaya dapat suara. Siap, Kalau Bang. ini Siap, Bang. tiap hari tunggu duit datang. Iya. Kalau kita dipanggil kiri kanan untuk cari suara. siap. Mantap kopinya, kopi jantan tapi. Kopi jantan. Nanti kita beli kopi betina. Kita cari yang Ya. betina, Bang. Siap. Oke. Bang, makasih banyak, Bang. Ya. Ya, kalau masuk agama Islam itu harus namanya mengucapkan syahadat. Kalau kami dalam agama Buddha juga ada itu, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Di dalam agama Buddha, Bapak Ibu, kita sering diajarin beberapa hal dasar sebagai hubungan kemanusiaan, itu metta, karuna, dan mudita. Inilah nilai-nilai yang universal yang sering kita lakukan setiap hari, ya, agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang emosional negatif. Maka kita harus menyampaikan kasih sayang terlebih dahulu, cinta kasih terlebih dahulu, merasakan penderitaan orang itu adalah bagian penderitaan kita. Kita memberikan juga adalah bagian dari apa yang kita dapat. Jadi setiap nikmat kita ada nikmat orang lain di dalam itu, kita harus sadari. Nah, jadi demikian bahwa nilai-nilai universal metta, karuna, dan mudita juga upeta itu yang kita ditanami dalam agama Buddha. Maka tidak heran kalau kami sering melakukan pembagian bukan hanya pada umat Buddha saja, karena itu perintah. Karena di dalam doa kami selalu ditutup sabe sata bawatu sukita.
ditata. Semoga semua umat hidup berbahagia. Semoga semua makhluk di alam semesta ini hidup berbahagia. Jadi kami tidak memandang suku agama apapun di dalam agama Buddha. Sehingga itulah nilai dasar universal yang sering kami tanamkan pada semua umat Buddha.